Shalom Bapak Ibu, seluruh subscriber Galilea Network dan sahabat Galilea di mana saja berada, tentu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Senang boleh menjumpai Bapak Ibu semuanya. Dan saudara, mari kita siapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari-hari yang sisa di 2021 ini. Mari kita isi, kita warnai dengan membangun komitmen keintiman dengan Tuhan. Amin. Karena kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di hari ini, dan kiranya Tuhan berkenan untuk kita boleh memasuki tahun yang baru di 2022. Amin. Nah saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau nyatakan di sepanjang kehidupan kami, amat terlebih khusus di 2021 ini. Kami masih ada sebagaimana kami berada. Kami masih memiliki kesehatan, kekuatan, dan terutama kami masih memiliki semangat untuk menjalani kehidupan yang diwarnai dengan berbagai kesulitan, kesukaran karena pandemi COVID-19. Tetapi hari ini kami mau mengatakan bahwa Tuhan baik, bahwa kasih-Mu untuk selama-lamanya bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, urapi kami, buka hati dan pikiran kami. Apa yang kami baca, kami dengar, bukan untuk kami lupakan, tetapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah saudara, ada ucapan Yusuf yang menarik sekali saudara, yang perlu kita simak saat kita mengakhiri 2021 ini. Kalau saudara melihat di dalam Kejadian pasal 41 di ayat 51 dan 52, saya mengutip ucapan Yusuf. Dia berkata begini, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Di ayat 52, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Ini luar biasa saudara ya. Ayat 51 dan ayat 52 adalah ucapan dari seorang Yusuf. Ya, sangat bagus bagi kita. Amin. Iya, saya bacakan ulang ya. Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Saudara, sangatlah bagus jika kita memiliki ingatan yang kuat. Ya dong. Amin. Terlebih-lebih ingatan akan kebaikan Tuhan dalam hidup ini, dan kemudian kita bersyukur kepadanya. Saudara, apakah saudara masih ingat kebaikan-kebaikan Tuhan di masa lalu? Nah saudara, kemampuan mengingat kembali apa yang telah kita alami atau pelajari di masa lalu dapat bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Boleh bilang amin? Akan tetapi saudara, ada waktu di mana lebih baik bagi saudara dan saya tidak mengingat hal-hal di masa lalu. Nah, hal-hal bagaimana yang tidak perlu kita ingat?
tentu hal-hal yang dapat melukai hati kita. Amin. Setiap kita pasti pernah mengalami situasi atau keadaan yang menyakitkan. Ada orang membenci kita tanpa alasan. Betul? Nah, saudara, hasil dari luka-luka dan penolakan seperti itu, ini dapat terekam atau tersimpan, bahkan melekat pada diri kita seumur hidup kita. Kecuali kita memiliki kemauan yang kuat untuk melupakannya. Nah, banyak orang yang mengingat secara terus-menerus insiden yang pernah terjadi dalam kehidupannya. Meski itu terjadi di masa lampau, tetap saja bisa mempengaruhi keadaan mental atau pikiran seseorang di masa sekarang ini. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar hidup sama seperti Kristus, yaitu apa? Mengampuni dan melupakan. Dengan mendasarkan harapan kepada Kristus dan bukan kepada manusia, kita akan mampu melupakan setiap pengalaman buruk yang telah kita alami. Yusuf adalah contoh dari manusia yang diberkati. Mengapa? Karena dia memilih untuk melupakan apa yang pernah dideritanya. Yusuf dijual ke dalam perbudakan oleh saudara-saudaranya sendiri dan kemudian dijebloskan ke dalam penjara karena tuduhan palsu. Jika ada orang yang memiliki alasan kuat untuk depresi, getir dan pahit hati, maka Yusuflah orang itu. Namun saudara, Yusuf tidak melakukannya. Ia tidak membiarkan hatinya terisi dengan kemarahan dan kepahitan. Yusuf tetap memiliki sikap hati yang benar dan selalu melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga apapun yang Yusuf kerjakan, Alkitab mengatakan menjadi berhasil. Mengapa? Karena Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf. Saudara, apakah saudara merindukan penyertaan Tuhan di 2022 nanti? Apakah saudara merindukan berkat Tuhan, kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan dicurahkan kepadamu? Saudara, memang tidak mudah melupakan peristiwa pahit di masa lampau. Apalagi mengampuni orang-orang yang membuat kita menderita. Namun, asal kita melekat kepada Tuhan dan menyerahkan beban itu kepadanya, dengar baik, kita pasti sanggup melakukannya. Karena Roh Kudus yang memberi kekuatan. Karena itu saudaraku yang kekasih, di tengah penderitaan yang sedang kita alami karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung, mari kita belajar dari seorang Yusuf. Di tengah penderitaannya, Yusuf hidup tak bercela di hadapan Tuhan dan memilih untuk melupakan segala hal buruk
yang pernah terjadi atas dirinya di masa yang lalu. Nah saudara, mari mengakhiri 2021, kita akhiri juga segala kemarahan, ya kan? Hal-hal yang menghalangi berkat Tuhan itu dicurahkan kepada kita. Mari di saat-saat terakhir di 2021 ini saudara berkomitmen untuk mau berjalan bersama Tuhan. Karena kalau kita berjalan bersama Tuhan, sudah pasti perjalanan kita adalah perjalanan yang penuh dengan keberhasilan dan sukacita, damai sejahtera yang boleh bilang haleluya, katakan haleluya. Amin saudara. Karena itu saudaraku yang kekasih, mari kita lupakan kesukaran kita di masa lalu. Ya, kita lupakan semua hal-hal yang pahit. Ya, kita buang semua kepahitan. Kita akhiri 2021 ini dengan hati yang bersih untuk kita memasuki tahun 2022 dengan tentu harapan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Amin. Amin. Ada amin saudara? Haleluya. Nah saudara, biarlah firman Tuhan yang saudara sudah dengar di sepanjang tahun 2021 ini, ya kan, yang setia mendengarkan tayangan Galilea, sahabat Galilea ini, kiranya apa yang saudara sudah dengar itu bisa memberkati saudara. Dan jika saudara merasa terberkati dengan tayangan sahabat Galilea ini, saudara bisa bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka pun diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berada di penghujung tahun 2021. Kami percaya bahwa Tuhan selalu beserta dengan kami. Kebaikan Tuhan selalu kami alami yang membuat kami semakin bersemangat di dalam Engkau. Terpujilah Engkau, berkati seluruh subscriber Galilea Network, sahabat Galilea di mana saja mereka berada. Diberkati rumah tangga mereka, diberkati suami, istri, anak-anak, mantu, cucu mereka, diberkati semuanya. Apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Tidak sakit-sakitan, tidak kekurangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun sahabat Galilea berada, kasih setia Tuhan, berkat dan damai sejahtera Tuhan mewarnai kehidupan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada